Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa lagi dalam saat teduh. Bersama kita memuji memuliakan Tuhan. Dan kita masuk dalam edisi Selasa 1 Juni 2021, hari pertama di bulan Juni tahun 2021. Kita siapkan firman 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengagungkan nama Tuhan, terus berkarya dalam hidup ini, dan kami bersyukur boleh memasuki hari pertama di tahun 2021 di bulan Juni ini. Tuhan memperkenankan kami menikmati semuanya ini. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk boleh diisi kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena itu sampaikanlah firman-Mu, kebenaran-Mu bagi kami, ya Allah, sehingga kami diperteguh dan memperkokoh kehidupan kami menjalani hidup ini. Firman-Mu menjadi pegangan dan pelita bagi kami. Kami siap ya Tuhan, bersabdalah untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah mengatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Hidup dalam hikmat Allah. Sahabat terkasih Kristus, tidak sedikit orang yang akhirnya mengikuti kata hatinya di luar hikmat Tuhan, karena merasa bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan dari orang lain. Paulus menyampaikan pemberitaannya berdasarkan hikmat Allah, dan tidak menyampaikannya berdasarkan penilaian orang lain, karena hikmat Allah lebih utama dari segalanya. Paulus menjelaskan bahwa janganlah seperti mereka yang tidak mau menerima hikmat Allah dan yang melihat hikmat Allah sebagai kebodohan. Bagi Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk hal tersebut telah dinyatakan melalui karya penyelamatan Allah kepada dunia dalam Yesus Kristus. Bahkan Allah telah menyatakan Roh Kudus untuk bekerja melalui kehidupan setiap orang yang percaya. Namun bagi mereka yang tidak percaya, hal ini tetap tertutup dalam kehidupannya. Sahabat yang terkasih, mungkin kita sering merasa kesulitan memahami rencana Allah dalam hidup kita.
terlebih jika kita mengalami penderitaan. Namun dalam situasi demikianlah, kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk memahami apa maksud Allah dalam kehidupan kita yang seperti itu. Ingatlah bahwa jika kita mengandalkan hikmat manusia semata, akan membuat kita tidak memahami hikmat yang benar dari Allah, karena tertutupi oleh kebodohan hikmat kita. Karena itu arahkan hidupmu kepada hikmat Allah agar kita meroleh kemurahannya. Bukalah hati dan biarkanlah Roh Kudus bekerja, agar setiap kali kita menghadapi pergumulan, maka kita pun akan melaluinya dengan hikmat dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami makin kokoh, makin diberikan kemampuan, kekuatan menjalani hidup ini. Allah mengaruniakan hikmat bagi kami untuk melakukan setiap hal, dan di dalamnya benar-benar tercermin sebuah kehidupan yang memuliakan Allah. Bapa di sorga, peliharakan kehidupan kami hari ini, seluruh keluarga kami Tuhan berkati. Berkati perjuangan kami, pekerjaan, aktivitas kami hari ini. Berikan kemampuan untuk melakukannya, dan bila semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, berduka hiburkan. Orang tua kami dalam masa tua dikuatkan, disehatkan. Bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan sembuh dari sakit. Tuhan, Engkaulah yang menyatakan anugerah semuanya itu bagi anak-anak-Mu. Sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan pemerintah bangsa negara ini. Berkati mereka semua melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Berkati semua garda terdepan, para medis, para dokter melaksanakan tugas dengan baik. Juga pelaksanaan vaksin berjalan dengan baik. Berkati satuan tugas BNPB, TNI Polri dalam mengatasi wabah COVID-19. Sehingga suatu saat wabah ini belum berlalu dari kehidupan kami. Jagalah kami ya Tuhan, kami semua sehat, dan hari ini kami boleh lalui kehidupan kami berjalan dalam bingkai kasih. Ini syukur dan doa kami. Dalam nama Yesus kami mohonkan semuanya ini. Amin. Demikian saat teduh, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan shalom.